Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Di kelompok 11 akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang tugas statistika kami, yaitu dengan tema distribusi, frekuensi, dan jenis grafik. Anggota kelompok kami yaitu ada Ardi Manasya, Astrid Indriani, Muhammad Fauzi, Wina, Rifan Jalil, dan Hasbi Abdillah. Poin-poin yang akan dibahas oleh kelompok 11 yaitu pendahuluan, kedua identifikasi masalah, ketiga pembahasan, dan terakhir kesimpulan dan saran. Untuk pendahuluannya, latar belakang tidak dapat disangka bahwa dalam melaksanakan tugasnya seorang pendidik akan senantiasa terlibat dalam masalah penilaian atau evaluasi. Hasil penilaian itu biasanya dinyatakan dalam berbagai macam cara. Namun cara yang paling umum digunakan adalah dengan menyatakannya dalam bentuk angka atau bilangan. Karena penilaian hasil pendidikan yang paling umum itu menggunakan data kuantitatif, maka tidak dapat diragukan lagi. Statistika memiliki fungsi yang sangat penting. Cara penyajian data ada berbagai macam, baik melalui tabel ataupun grafik, sehingga muncul istilah distribusi frekuensi. Karena banyaknya kalangan yang belum memahami dengan benar apa itu distribusi frekuensi, serta tabel dan grafiknya, maka kehadiran makalah ini semoga bisa membantu kita untuk lebih memahami. Untuk identifikasi masalah, itu yang pertama akan menjelaskan tentang apa itu distribusi frekuensi. Poin kedua, apa pengertian dari distribusi frekuensi? Poin ketiga, apa saja elemen dalam distribusi frekuensi? Dan poin keempat, tabel atau grafik apa saja yang terdapat di distribusi frekuensi. Untuk poin pembahasan, pengertian distribusi frekuensi adalah penyusunan data dalam bentuk kelompok mulai dari data yang terkecil sampai yang terbesar, berdasarkan kelas-kelas interval dan kategori tertentu. Dari Hasibuan DKK 2009. Manfaat penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi adalah untuk menyederhanakan penyajian data, sehingga menjadi lebih mudah untuk dibaca dan dipahami sebagai bahan informasi. Tabel distribusi frekuensi disusun bila jumlah data yang akan disajikan cukup banyak. Sehingga apabila disajikan dengan menggunakan tabel biasa menjadi tidak efektif dan efisien serta kurang komunikatif. Istilah-istilah distribusi frekuensi diantaranya ada kelas. Kelas adalah penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi yang masing-masing dinamakan batas kelas. Batas kelas yaitu nilai batas daripada tiap kelas dalam sebuah distribusi, terbagi menjadi status kelas limit dan kelas boundaries. Status kelas limit adalah batas-batas kelas yang tertulis dalam distribusi frekuensi, terdiri dari lower class limit dan upper class limit. Kelas boundaries adalah batas kelas yang sebenarnya, terdiri dari lower class boundary atau batas bawah kelas yang sebenarnya, dan upper class boundary, batas atas kelas yang sebenarnya. Panjang kelas, lebar kelas, ukuran kelas, bilangan-bilangan yang menunjukkan panjang lebar ukuran dari tiap-tiap kelas yang merupakan lebar dari sebuah kelas dan dihitung dari perbedaan antara kedua tepi kelasnya. Frekuensi, angka yang menunjukkan banyaknya data individual yang terdapat dalam satu kelas. Nilai tengah, bilangan-bilangan yang dapat mewakili kelas-kelas tertentu yang diperoleh dengan jalan atau cara merata-ratakan batas kelas yang bersangkutan. Dalam arti yaitu rata-rata hitung dari kedua batas kelasnya atau tepi kelasnya. Tabel distribusi frekuensi. Dalam statistika, kita mengenal berbagai macam tabel distribusi frekuensi. Dalam makalah ini akan dikemukakan mengenai 4 macam tabel distribusi frekuensi. Itu tabel distribusi frekuensi data tunggal, tabel distribusi frekuensi data kelompokan,
tabel distribusi frekuensi kumulatif, dan tabel distribusi frekuensi relatif atau tabel persentase. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi data tunggal, yaitu jenis tabel distribusi frekuensi yang menyajikan frekuensi dari data tunggal yang berdiri sendiri atau tidak dikelompokkan. Seperti contoh berikut, nilai 50 frekuensinya 5, 60 10, 70 15, 80 10, 90 5, dan 100 frekuensinya 5. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi data kelompok. Merupakan tabel distribusi frekuensi yang menyajikan frekuensi dari data yang dikelompokkan. Seperti berikut, nilai 30 sampai 35, frekuensinya 25, nilai 36 sampai 41, frekuensi 30, nilai 42 sampai 47, frekuensi 27, dan seterusnya. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi kumulatif. Merupakan tabel statistik yang menyajikan frekuensi dari data yang dihitung dengan ditambah-tambahkan baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Dibedakan menjadi dua, yaitu frekuensi kumulatif atas atau FKA, yaitu frekuensi yang angka-angkanya ditambahkan dari bawah ke atas. Kedua, frekuensi kumulatif bawah atau FKB, yaitu frekuensi yang angka-angkanya ditambahkan dari atas ke bawah. Seperti berikut contohnya. Nilai 44, 69, 76, 79, 84, frekuensi 2, 15, 14, 6, 3. Untuk frekuensi bawah, dari bawah ditambahkan 3 tambah 6, 3 dulu, 3, frekuensi bawahnya 3, 3 ditambah 6, frekuensi bawahnya 9, kemudian 9 tambah 14, 23, dan seterusnya. Untuk frekuensi atas, dari atas ke bawah, 2 dulu frekuensi atasnya, terus 2 ditambah 15, 17, dan seterusnya. Tabel distribusi frekuensi relatif, tabel persentase. Tabel distribusi frekuensi relatif adalah jenis tabel statistik yang di dalamnya menyajikan frekuensi dalam bentuk angka persentase. Nilai persentase dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. P% frekuensi dibagi jumlah data dikali 100 atau F per N kali 100. Seperti contoh berikut, umur 22 sampai 27, frekuensi 15, persentasenya 25. Hasil dari 15 per 60 dikali 100. Selanjutnya, tahapan penyusunan distribusi frekuensi. Nah, ada 7. Yang pertama, menyusun urutan dari data yang diobservasi dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian yang kedua, tentukan nilai maksimum atau yang terbesar dan nilai minimum atau yang terkecil dari data mentah. Kemudian hitunglah rentang atau jangkauan atau range dengan menggunakan rumus R sama dengan X max dikurangi X min. Kemudian yang ketiga, menentukan banyaknya kelas dengan rumus Sturges, di mana K sama dengan 1 plus 3,322 log N. Nah, K sendiri adalah banyaknya kelas, dan N banyaknya sampel yang diobservasi. Kemudian yang keempat, menentukan panjang atau lebar atau ukuran dari kelas interval dari tiap-tiap kelas dengan rumus CI sama dengan R per K atau range dibagi banyak kelas. Nah, CI sendiri adalah bilangan bulat yang mempunyai nilai kelipatan 3 atau 5 yang diperoleh dengan cara membulatkan ke atas dari hasil perhitungan. Kemudian yang kelima, menentukan batas-batas kelas serta memasukkan setiap individu atau item dari data yang diobservasi ke dalam kelas yang bersangkutan dengan cara tepi bawah kelas sama dengan batas bawah kelas dikurangi 0,5. Nah, itu untuk skala terkecil. Dan tepi atas kelas sama dengan batas atas kelas ditambah 0,5 atau skala terkecil. Panjang interval kelas sama dengan TAK dikurangi TBK. Nah, keterangannya terlampir ya. TBK sama dengan tepi bawah kelas, TAK sama dengan tepi atas kelas, kemudian BAK batas atas kelas, dan BBK batas bawah kelas. Kemudian yang keenam, membuat tabel distribusi frekuensi yang terdiri atas kolom interval kelas, teli, dan frekuensi. Nah, ini ada 3 kolom. Kolom pertama kelas interval, kemudian kolom kedua teli, dan terakhir frekuensi.
Kemudian yang ketujuh, menghitung jumlah frekuensi dengan teli dalam kolom teli sesuai dengan banyaknya data, lalu diisi kolom frekuensi sesuai dengan teli. Nah, di sini didapatkan kelas interval 50 sampai dengan 55, telinya itu 3 dan frekuensinya 3. Kemudian 56 sampai dengan 61 ada 7 dan seterusnya. Nah, berikut adalah jenis-jenis grafik distribusi frekuensi. Yang pertama, histogram. Untuk contohnya terlampir di sebelah kanan, adalah suatu bentuk grafik distribusi frekuensi yang merupakan batang-batang yang disusun secara berderet tanpa jarak yang menggambarkan tinggi frekuensi tiap kelas. Nah, kemudian yang kedua ada poligon. Untuk contoh gambarnya ada di sebelah kanan juga. Adalah suatu bentuk grafik distribusi frekuensi yang merupakan garis patah-patah yang menghubungkan titik tengah histogram tiap kelasnya. Dan yang paling bawah ini ada ozaif atau ogif. Adalah suatu bentuk grafik distribusi frekuensi yang merupakan garis patah-patah yang menghubungkan tinggi frekuensi kumulatif dari tiap-tiap kelasnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh membuat tabel distribusi frekuensi. Di sini ada data hasil ujian akhir mata kuliah akuntansi dasar dari 60 orang mahasiswa dari berbagai macam nilai. Nah, langkah yang pertama yaitu diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya kita menghitung jangkauan, yaitu jangkauan itu dari nilai maksimal dikurangi nilai minimal, yaitu 88. Selanjutnya banyak kelas. Banyak kelas di situ dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log 60 sama dengan itu 6,8. Tapi dibulatkan menjadi 7. Selanjutnya lebar interval kelas, yaitu I. Yaitu sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas, sama dengan 12,5. Kemudian dibulatkan lagi menjadi 13. Selanjutnya batas kelas pertama, yaitu diambil selisih dari nilai terkecil, misalnya diambil 9. Selanjutnya menuliskan frekuensi secara melidi atau turus. Di sini ada tabel, ada interval kelas, yaitu dengan nilai 9 sampai 21. Turusnya itu dengan angka Romawi 3 seperti ini, frekuensinya 3. Seperti itu selanjutnya. Dan nomor 7 membuat tabel distribusi frekuensi dengan cara memindahkan semua angka frekuensi. Yaitu sama saja dengan di atas, cuma bedanya kalau sekarang tidak ada turusnya atau tidak ada angka Romawinya. Hanya langsung interval kelas, misalnya nilai 9 sampai 21, di situ frekuensinya 3, seperti itu dan seterusnya. Selanjutnya data hasil ujian akhir mata kuliah akuntansi dasar dari 60 orang mahasiswa dapat tertulis seperti yang di presentasi. Bisa kalian lihat ada interval kelas, frekuensi, tepi interval kelas, titik tengah. Dan di sampingnya ada frekuensi kumulatif atas dan frekuensi kumulatif bawah. Seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, frekuensi kelas atas itu mencarinya dari atas ke bawah, dan kalau frekuensi kumulatif bawah dari bawah ke atas. Yang intinya ntar hasil akhirnya adalah total dari data yang kita observasi. Selanjutnya contoh pembuatan grafik distribusi frekuensi. Seperti yang sudah dijelaskan dari teman saya, itu jenis grafik itu ada 3, tapi karena yang lebih lebih populer kita gunakan tabel histogram sama poligon. Bisa kalian lihat caranya, kita buka Microsoft Excel terlebih dahulu, kemudian kalian tulis kayak interval kelas sama frekuensi, kemudian kalian blok, kemudian pilih menu insert, kemudian pilih grafik. Di situ ada pilihan poligon dan histogram. Kesimpulan dari makalah yang kami buat adalah
Distribusi frekuensi mengandung pengertian suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, atau terpencar, atau dapat disebut sebagai pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Adapun alat penyediaan data statistik bisa berupa tabel yang disebut sebagai tabel distribusi frekuensi. Data yang sudah dikelompokkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dapat disajikan dalam bentuk grafik supaya menjadi lebih menarik dan informatif. Grafik pun memiliki berbagai macam jenis dalam penyajiannya, seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi. Saran, dalam penulisan ini penulis memberikan beberapa saran, yaitu mohon ditambahkan materi lagi jika kurang lengkap, dan mari tingkatkan lagi dalam belajar materi ini karena sangat-sangat membantu dalam kegiatan sehari-hari. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 11. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.